Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 251. Kita lanjutkan kajian pendalaman kita terkait dengan kehadiran Allah di dalam diri kita. Baik diri secara fisikal maupun diri secara kejiwaan. Kita akan mengkajinya secara bertahap, episode demi episode, untuk lebih dekat lagi dan secara lebih detail mengenali diri kita. Supaya apa? Sebagaimana kita kenal di dalam kajian-kajian tasawuf, barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maka ini adalah bagian dari proses untuk mengenal diri kita, untuk mengenal Tuhan kita, mengenal Allah yang telah menciptakan kita semua. Dengan mengenali diri kita secara lebih detail, lebih dekat, maka kita akan mengenali siapa yang menciptakan diri kita yang sedemikian canggihnya ini. Tidak cukup hanya 1-2 episode, kita akan melakukan kajian secara berseri dan mendalam berdasarkan data-data dari sains yang telah melakukan kajian terkait dengan eksistensi diri seorang manusia, lahir maupun batin itu. Dan kemudian kita kaitkan dengan informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim yang menggambarkan betapa sesungguhnya Allah telah hadir begitu dekatnya pada diri kita, baik secara lahiriah maupun batiniah. Kita telah melakukan 2 kajian yang terdahulu. Yang pertama adalah yang berjudul Ada Tuhan di dalam tubuh kita, di mana kita mengambil salah satu contoh dari organ vital kita, yang namanya jantung. Dengan memahami jantung itu, kita kemudian memahami betapa di dalam tubuh kita ini ada organ-organ vital yang ketika organ itu rusak, maka kita akan mengalami kematian. Selesailah hidup kita. Salah satunya adalah jantung, di mana kita sudah membahas fungsinya secara biologis, secara anatomis, bahwa jantung itulah yang mengendalikan proses distribusi makanan-makanan, nutrisi, saripati dari apa yang kita konsumsi ke seluruh tubuh kita untuk menghidupi triliunan sel-sel yang membentuk, yang menyusun tubuh kita. Kita sudah membahasnya bahwa tubuh kita ini sesungguhnya terdiri dari unit-unit kecil kehidupan yang dinamakan sel. Jumlahnya triliunan bahkan puluhan triliun unit-unit kecil yang namanya sel itu membentuk jaringan sel, membentuk organ, dan membentuk tubuh kita sebagai sebuah organisme. Makanannya didistribusikan oleh jantung. Dan yang kedua adalah mendistribusikan oksigen. Untuk apa? Untuk membakar nutrisi-nutrisi itu di dalam sebuah proses yang namanya metabolisme di dalam triliunan sel itu. Dibakarnya adalah dengan menggunakan oksigen. Dihirup oleh paru-paru kita dan kemudian diserap oleh darah dan diedarkan oleh jantung itu ke seluruh tubuh, ke triliunan sel-sel tubuh kita, dan di sanalah terjadi metabolisme untuk menghasilkan energi kehidupan bagi manusia. Kita sudah membahas terkait dengan hal itu dan menemukan kesimpulan bahwa jantung itu dikendalikan oleh sesuatu kekuasaan, kehendak di luar diri kita. Karena kita tidak mampu mengendalikan jantung kita dengan kesadaran kita. Kita tidak bisa menghendaki jantung tekanannya sekian, 120/80, iramanya begini, denyutnya dalam 1 menitnya 60, 70, 80 denyutan, dan seterusnya dan seterusnya. Kita tidak bisa mengendalikan secara sadar.
ini ada yang mengendalikan melalui alam bawah sadar kita. Dan kita telah menemukan bahwa itu adalah Allah Azza wa Jalla. Di episode yang kedua, kita mengkaji organ vital yang lain lagi, yang namanya liver, atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai hati. Yang ini akan memunculkan pertanyaan ikutannya terkait dengan hati itu sesungguhnya jantung ataukah liver. Tetapi nanti akan kita bahas di episode yang berbeda. Kita telah membahas hati yang namanya liver itu. Dan juga memunculkan kekaguman luar biasa dikarenakan ini adalah organ yang paling besar di dalam tubuh kita yang fungsinya itu ratusan banyaknya. Lebih dari 500 fungsi liver kita itu, dan ketika liver ini mengalami kerusakan tentu matilah seorang manusia atau kita. Kita sudah membahas sebagian dari fungsi liver itu yang paling dominan. Yang pertama, liver ini berfungsi untuk mencerna dan memecah lemak yang kita makan. Lemak ini dibutuhkan oleh tubuh menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Tetapi kalau kebanyakan itu bisa menjadi masalah bagi kesehatan kita. Liver mencerna itu dengan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu itulah yang kemudian memecah dan mencerna lemak-lemak itu, kemudian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sederhana, diedarkan oleh jantung kita melalui pemompaan, didistribusikan ke seluruh penjuru tubuh kita di triliunan sel-sel tubuh kita itu. Fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, hati atau liver ini memproduksi protein-protein yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai agen untuk bagian dari mencerna makanan-makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita atau minuman, cairan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kita sudah membahas dua di antaranya adalah fibrinogen dan yang kedua adalah albumin. Fibrinogen itu adalah satu jenis protein yang diproduksi oleh hati kita. Fungsinya adalah untuk membekukan darah ketika kita mengalami luka-luka dan kemudian keluar darah banyak. Dibekukan oleh fibrinogen itu dengan mekanisme yang sangat kompleks. Yang kedua, albumin adalah protein atau sejenis protein yang memiliki fungsi untuk mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh kita. Yang ketika ini mengalami anomali penyimpangan, maka keseimbangan cairan di dalam tubuh kita akan terganggu dan cairan itu akan mengumpul di rongga perut dan memunculkan ketidakseimbangan kesehatan di dalam tubuh kita. Yang lainnya lagi, fungsi dari liver itu adalah untuk menyaring racun-racun, baik yang datang dari luar melalui makanan atau obat-obatan yang mungkin malah meracuni tubuh kita, maupun yang dihasilkan sebagai sampah dari metabolisme di dalam tubuh kita, dari dalam diri kita, racun-racun dalam bentuk amonia misalnya, yang jika itu tidak diolah oleh liver kita, maka dia akan meracuni tubuh kita dan menjadikan kita mengalami masalah yang sangat serius terkait dengan itu. Disaring oleh liver kita, dijadikan atau diubah menjadi urea dan keluar atau dikeluarkan melalui cairan urin kita. Dan seterusnya, sahabat sekalian, liver kita memiliki fungsi sedemikian strategisnya, termasuk untuk menghasilkan energi cadangan. Ketika jumlah glukosa di dalam darah kita sedemikian banyaknya, maka liver itu kemudian mengubah glukosa itu menjadi glikogen. Disimpan sebagai cadangan energi yang kapan-kapan bisa digunakan di dalam hati atau di dalam liver dan di dalam otot-otot kita. Sahabat sekalian, dari kajian ini pun kita menemukan betapa Allah mengendalikan seluruh mekanisme itu tanpa harus kita lakukan dengan kesadaran kita. Bahkan kita tidak mampu mengendalikan atas kehendak kita. Lagi-lagi kecanggihan mekanisme di dalam tubuh kita menunjukkan kehadiran Allah di dalam diri kita. Meskipun tentu saja di luar diri kita diliputi langit dan bumi dan segala isinya, termasuk diri kita sebagai isi jagat raya ini, sesungguhnya semua diliputi oleh Allah dan dikendalikan, dipelihara untuk mencapai tujuan tertentu dari drama kehidupan ini.
Maka Allah berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 20 dan 21. Wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda eksistensi Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Begitulah Allah mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita, perhatikanlah semua makhluk Allah yang ada di langit, di bumi, dan dirimu sendiri, maka kalian akan mengenali siapa penciptanya. Nah, dalam rentetan episode-episode ini kita sedang lebih dekat mengenali diri kita. Salah satunya adalah mekanisme keseimbangan yang diajarkan oleh Al-Quran Al-Karim, di mana tubuh kita ini tanpa kita menghendakinya, ternyata di dalamnya ada sebuah mekanisme yang dikendalikan oleh Allah, yang dalam ilmu medis dikenal sebagai mekanisme homeostasis. Sebuah sistem keseimbangan, di mana ketika kita membutuhkan sesuatu, maka tubuh kita akan berusaha memenuhinya. Ada keseimbangan antara nutrisi yang masuk dengan oksigen yang masuk. Ada keseimbangan antara sistem pernafasan kita dengan sistem pencernaan, dengan sistem distribusi dari nutrisi dan oksigen itu, dan seterusnya. Allah menginformasikan hal itu diantaranya di dalam surat Al-Infitor ayat 7 dan 8. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan sistem di dalam tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. Sahabat sekalian, siapapun yang mempelajari mekanisme di dalam diri manusia itu, kalau dia jujur, bahkan seorang ilmuwan sekuler pun, kalau dia mau jujur memahami itu, maka dia bakal terkagum-kagum. Kenapa? Karena ada sebuah mekanisme yang terjadi melalui mekanisme bawah sadar di luar kendali kita, dan itu pasti ada yang mengendalikan, karena kalau tidak ada yang mengendalikan maka itu akan runtuh, tidak bisa sustainable, tidak bisa berkelanjutan mempertahankan kehidupan kita. Orang-orang yang jujur mempelajari ini, insya Allah dia akan menemukan keberadaan Sang Penguasa, Sang Maha Berilmu, Sang Maha Bijaksana, Sang Maha Berkehendak yang mengendalikan seluruh keseimbangan kehidupan di dalam tubuh kita itu. Dan semua itu dikendalikan oleh satu kekuasaan Allah Azza wa Jalla dalam jarak yang sedemikian dekatnya, yang digambarkan oleh Allah sebagai jarak yang lebih dekat daripada yang tidak ada jaraknya. Artinya Allah telah meliputi kita mulai dari secara keseluruhan sebagai sebuah organisme, hadir Allah di sana, di tubuh kita secara keseluruhan, dan lebih kecil lagi dari tubuh kita itu, di mana organ-organ kita bekerja dikendalikan Allah, hadir di sana Allah tanpa jarak untuk mengendalikan mekanisme dan keseimbangannya. Bahkan lebih kecil lagi, di wilayah seluler, Allah hadir di wilayah seluler itu. Bahkan di penyusun-penyusun dari sel itu, sampai ke inti selnya, ke molekulnya, ke atomnya, di sana ada kode-kode, perintah genetika yang menggambarkan bahwa Allah hadir, memerintahkan mekanisme kehidupan itu supaya berjalan secara seimbang, secara sustainable, berkelanjutan. Allahu Akbar. Di dalam surat Qaf ayat 16 Allah berfirman tentang kehadirannya yang tanpa jarak itu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Sahabat sekalian, dari dua contoh organ vital itu saja, jantung dan liver, kita sudah mendapatkan gambaran betapa rumit dan canggihnya sesungguhnya mekanisme kinerja tubuh kita ketika dilihat secara anatomis. Ini baru fisiknya.
di mana organ-organ vital itu sangat berpengaruh atau menentukan apakah seseorang itu bisa melanjutkan kehidupannya atau akan mengalami kematian. Ketika jantung mengalami kerusakan, sudah bisa dipastikan seseorang itu akan meninggal dunia dikarenakan tidak ada distribusi, nutrisi, dan oksigen ke seluruh triliunan sel-sel di dalam tubuh kita. Yang kedua, kalau hati atau liver itu mengalami kerusakan, maka juga sudah bisa dipastikan ada ratusan, sekitar 500 fungsi dari liver itu yang tidak bisa ditunaikan dan tubuh itu akan mengalami kegagalan untuk mempertahankan kehidupannya. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah organ yang lebih canggih lagi dari jantung dan dari liver itu, yaitu organ yang namanya otak. Otak ini adalah dirijen kehidupan di dalam tubuh seorang manusia atau binatang yang juga memiliki organ yang namanya otak itu. Sahabat sekalian, di episode kali ini kita akan mengkaji sebagian dari kinerja otak itu, khususnya yang terkait dengan peran dia untuk mengendalikan kehidupan. Karena selain fungsi yang bersifat anatomis terkait dengan fisikal, yaitu mempertahankan atau mengendalikan kehidupan, otak ini memiliki fungsi kejiwaan yang lebih dekat kepada sifat-sifat kemanusiaan. Perasaan-perasaan bahagia, sedih, terharu, senang, dan sebagainya, itu dikendalikan oleh salah satu fungsi otak yang berada di bagian yang namanya jiwa. Tetapi secara fisikal, otak ini mengendalikan fungsi organ-organ yang lain di dalam tubuh kita sebagai dirijen. Jadi jantung itu dikendalikan oleh otak, paru-paru kita dikendalikan oleh otak, pencernaan kita, hati, liver dikendalikan oleh otak, dan seluruh organ-organ secara anatomis di dalam tubuh kita dikendalikan oleh otak kita. Baik secara sadar maupun secara tidak sadar, semuanya itu dikendalikan oleh otak kita. Dari sini saja kita telah mendapatkan kefahaman atau gambaran bahwa otak ini adalah organ yang sangat canggih, lebih canggih dari semua organ-organ yang dikendalikan oleh otak itu. 5 organ vital, otak, jantung, liver, ginjal, dan paru, itu komandannya adalah otak ini. Jika otak seorang manusia mengalami kerusakan, baik sebagian apalagi seluruhnya, maka seseorang itu akan mengalami masalah yang sangat fatal. Kerusakan otak itu akan menyebabkan kerusakan fungsi secara anatomis, secara fisikal, sekaligus kerusakan fungsi kejiwaannya. Bergantung di bagian mana kerusakan itu terjadi. Inilah satu-satunya organ yang tidak bisa digantikan oleh organ yang lain. Kalau jantung mengalami kerusakan, maka bisa ditransplantasi dengan jantung yang lain atau bahkan bisa diganti dengan pompa yang berfungsi untuk mendistribusikan nutrisi-nutrisi dan oksigen yang masuk ke dalam darah. Jantung bisa digantikan. Liver, kalau mengalami kerusakan juga bisa ditransplantasi liver itu. Digantikan dengan liver orang lain, atau kalau mengalami kerusakan sebagian, liver itu dipotong misalnya rusak sepertiga, dibuanglah sepertiga, liver itu akan tumbuh kembali. Dipotong 2/3, yang sepertiga masih bisa berfungsi dan kemudian akan tumbuh kembali. Tetapi kalau rusak sama sekali, maka harus ditransplantasi menggunakan liver orang lain. Bisa digantikan. Paru-paru juga demikian. Sebagai organ vital yang lain terkait dengan pernafasan, kalau rusak itu bisa digantikan dengan transplantasi maupun digantikan dengan mesin. Termasuk ginjal kita, kalau mengalami kerusakan itu bisa digantikan dengan yang lain. Tetapi otak itu tidak akan bisa digantikan. Otak ini representasi bukan hanya bersifat anatomis sebagai komandan dari organ-organ vital, melainkan disitulah bersemayam jiwa manusia. Sehingga kalau otak itu diganti, maka sesungguhnya jiwa seseorang itu juga sudah berganti dengan jiwa orang yang lain. Tetapi masalahnya adalah organ otak yang ada di kepala ini memiliki sambungan-sambungan
sarafi yang sangat kompleks ke tubuh di bawahnya, ke organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Yang ada di bawahnya berupa jantung, paru-paru, dan organ-organ yang lain termasuk organ-organ motorik itu. Nah, sahabat sekalian, maka otak ini adalah bagian yang paling esensial di dalam tubuh seorang manusia secara lahiriah maupun batiniah. Hari ini kita akan melihat sebagian fungsinya terkait bagaimana otak ini mengendalikan sustainabilitas, keberlanjutan kehidupan seorang manusia. Otak kita terdiri dari 3 bagian besar. Yang pertama adalah batang otak. Ini adalah otak yang paling tua, otak yang paling sentral, yang fungsinya adalah mengendalikan kehidupan di dalam makhluk hidup, khususnya manusia. Yang kedua adalah otak kecil yang dikenal dengan nama cerebellum, di mana cerebellum ini memiliki fungsi untuk mengatur keseimbangan gerakan seseorang. Kalau ada masalah di otak kecil ini, maka seseorang akan mengalami ketidakseimbangan di dalam gerakannya. Dia bisa kehilangan keseimbangan motoriknya. Yang ketiga adalah otak besar. Otak besar ini dikenal sebagai cerebrum, di mana otak besar inilah yang memiliki peran untuk seseorang melakukan kegiatan-kegiatan berpikir, kegiatan-kegiatan yang logis, yang rasional, mempelajari ilmu, dan seluruh peradaban ini, itu sesungguhnya adalah hasil dari berpikirnya otak besar ini. Sahabat sekalian, hari ini kita akan sedikit atau lebih fokus meninjau fungsi dari batang otak itu, di mana ketika bermasalah batang otaknya, maka seseorang akan bisa mengalami kematian. Karena itu, di medis dikenal apa yang disebut sebagai MBO, mati batang otak. Bahwa kematian itu sesungguhnya kuncinya, peran sentralnya ada di batang otak itu. Bukan di jantungnya, bukan di levernya, bukan di paru-paru atau di ginjalnya. Karena yang 4 itu selain otak, kalau mengalami masalah itu masih bisa diatasi. Bisa ditransplantasi atau digantikan dengan peralatan dengan mesin. Tetapi otak tidak mungkin digantikan. Maka medis, ilmu kedokteran mengatakan bahwa kematian itu sesungguhnya diukur bukan dari jantung yang berhenti berdenyut. Ketika jantung berhenti berdenyut, boleh jadi itu ada gangguan sesaat yang ketika misalnya disetrum lagi itu bisa aktif lagi. Kematian jantung tidak identik dengan kematian seorang manusia. Demikian juga kematian dari sistem pernafasan, paru-paru, itu tidak menunjukkan final bahwa seseorang itu mengalami kematian. Tetapi ketika seseorang mengalami kerusakan batang otaknya, maka dia ini pasti akan mengalami kematian itu. Ada 3 bagian penting yang menyusun batang otak itu. Yang pertama adalah yang disebut sebagai pons. Pons ini adalah bagian dari batang otak yang mengatur kesadaran. Ketika terjadi kerusakan pada bagian yang namanya pons ini sehingga dia tidak berfungsi, maka seseorang akan kehilangan kesadarannya. Kehilangan kesadaran bisa bermakna koma atau titik karena dia sudah tidak bisa sadar kembali. Pons ini selain mengatur kesadaran, dia juga mengatur mekanisme pernafasan. Kedalaman bernafasnya seseorang itu diatur oleh bagian yang namanya pons ini. Iramanya, kecepatannya, itu semuanya diatur oleh pons ini. Saklarnya ada di sini. Sehingga kalau ini mengalami masalah, maka seseorang akan mengalami gangguan pernafasan atau bisa berhenti sama sekali. Dan selain itu ternyata juga menjadi relay bagi kegiatan motorik atau gerakan tubuh. Jadi sedemikian sentralnya ketika gangguan pada batang otak khususnya di bagian yang namanya pons ini, dia akan kehilangan kesadaran, berhenti nafasnya, dan berhenti gerakannya karena relay motoriknya itu mengalami masalah. Dengan ini saja sudah menunjukkan betapa sentralnya fungsi dari batang otak khususnya pons itu terhadap kehidupan. Bagian yang kedua dari batang otak ini adalah yang disebut sebagai medula oblongata.
Medula ini memiliki fungsi untuk mengatur, mengkoordinasikan gerakan-gerakan motorik yang lebih luas. Dan yang kedua terkait dengan sistem pencernaan. Maka kalau bagian batang otak yang namanya medula ini mengalami masalah, orang itu akan mengalami gangguan motorik dan kemudian sampai berhenti kemampuan untuk bergeraknya. Termasuk peristaltik ususnya, pencernaannya berhenti bekerja. Lagi-lagi kita melihat fungsi dari batang otak ini sedemikian sentralnya bagi kehidupan. Karena ketika sistem pencernaannya berhenti bekerja, tentu saja itu mengancam kehidupannya. Dan yang ketiga adalah yang disebut sebagai otak tengah, midbrain. Di bagian batang otak itu yang mengatur kendali dari gerakan mata dan sistem pendengaran. Pupil mata itu dikendalikan dari midbrain ini. Sehingga seseorang yang mengalami ketidaksadaran, bahkan kemudian disebut mengalami kematian batang otak, biasanya dilihat pupil matanya. Disinari pakai senter begitu pupil matanya mengecil tidak bergerak lagi, maka itu menunjukkan batang otaknya telah mengalami kematian. Sahabat sekalian, sangat menarik apa yang telah ditemukan oleh ilmu pengetahuan, anatomi, kedokteran terkait dengan fungsi batang otak ini. Dan lebih menarik lagi ketika kita kaitkan dengan informasi dari dalam Al-Quran yang mengaitkan antara kematian itu dengan ubun-ubun seorang manusia. Bahkan nanti dikaitkan dengan batang lehernya atau kerongkongannya. Mari kita lihat sejumlah informasi dari dalam Al-Quran. Yang pertama disampaikan Allah di dalam surat Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa ahidum binasyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun binatang bernyawa yang melata, melainkan dialah yang memegang atau menguasai ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku atas jalan yang lurus. Ma min dabbatin illa huwa ahidum binasyatiha. Tidak ada satu dabbah pun, makhluk atau binatang melata yang bernyawa, kecuali ubun-ubunnya dikuasai, dipegang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tentu saja adalah sebuah ungkapan yang sangat menarik. Ubun-ubun disebut oleh Al-Quran, di mana secara kedokteran, secara anatomi, itu menunjukkan tempat beradanya organ yang bernama otak itu. Dan ini dikaitkan sebagai satu tempat yang Allah memegangnya untuk menguasai kehidupan seseorang itu atau makhluk hidup itu. Yang namanya dabbah itu bisa manusia, bisa binatang, makhluk melata yang bernyawa. Sahabat sekalian, Allah menggambarkan bahwa Allah menguasai kehidupan dari dabbah itu melalui ubun-ubunnya. Atau dengan kata ungkapan yang lebih sederhana bahwa kematian atau hidup dan mati dari makhluk yang bernyawa itu sesungguhnya ada di bagian kepalanya itu. Digambarkan di bagian ubun-ubunnya. Secara anatomis menuju kepada otaknya itu. Maka ketika kita kaitkan data ini atau informasi ini dengan data kedokteran, kita mendapatkan bahwa kematian itu memang terkait dengan fungsi otak itu, khususnya ada di bagian yang namanya batang otak. Kalau batang otaknya mengalami kerusakan, maka matilah seseorang itu. Di ayat yang berbeda, Allah menjelaskan kembali terkait dengan ubun-ubun itu. Misalnya di dalam surat Al-Alaq ayat 15 dan 16. Kalla la illam yantahi lanasfa'an binasiyah, nasiyatin kadhibatin khati'ah. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti berbuat jahat, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Ayat ini memberikan ancaman kepada orang-orang yang terus-menerus melakukan kejahatan akan ditarik, dicabut nyawanya, dan itu melalui ubun-ubunnya. Maka kita mendapati lagi-lagi informasi yang menarik di sini,
bahwa kematian itu ada kaitannya dengan organ yang ada di ubun-ubun itu yang kita kenal sebagai otak. Dan semakin menarik ketika kita membaca surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 29. Kalla idza balaghatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahul firaq wal taffatis saqu bis-saq. Sekali-kali jangan apabila nyawa telah sampai di kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah kini yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan. Dan telah bertaut betis kiri dan betis kanan. Sahabat sekalian, dari ketiga ayat ini kita mendapatkan kefahaman tentang proses kematian yang diinformasikan oleh Al-Quran maupun diinformasikan oleh dunia medis. Bahwa kematian itu berangsur-angsur dari bawah kakinya atau dari bagian bawah tubuhnya. Dari ujung kaki mendingin dan terus ke bagian atas, kemudian sampai ke kerongkongannya, sampai ke batang lehernya, batang otaknya, sampai ke ubun-ubunnya, kemudian lepaslah nyawa itu. Secara medis kemudian dikenal sebagai kematian batang otak atau MBO itu. Sahabat sekalian, kita melihat bagaimana Allah mengatur mekanisme kehidupan di dalam diri seseorang. Ada saklarnya di bagian batang otak itu. Yang ketika saklarnya off, maka seluruh kehidupan, seluruh organ-organ itu tidak lagi bisa berfungsi untuk menyanggah kehidupan secara sustainable. Tapi poin yang lebih penting lagi kemudian kita mendapatkan betapa canggihnya Allah mengatur mekanisme di dalam tubuh manusia itu. Terkait dengan jantung, terkait dengan liver, dan hari ini kita melihat terkait dengan fungsi otak itu. Kita mendapati kesimpulan bahwa sesungguhnya bukan kita yang mengatur kehidupan ini. Bukan kita yang memiliki kehidupan kita sendiri itu. Melainkan ada satu kekuatan, kekuasaan yang tidak bisa dilawan kehendaknya. Dia itulah Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan dan memelihara kehidupan ini sampai berhenti kapanpun dia kehendaki. Sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Poin pentingnya adalah dengan kajian ini mudah-mudahan kita semakin memahami diri kita. Bahwa diri ini bukan milik kita, bahwa diri ini ada yang menciptakannya, ada yang mengendalikannya, ada yang memeliharanya. Dan dia itu adalah Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.